Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 itu yang pertama, peran guru selalu dominan dibandingkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, pencapaian materi itu hanya sebatas untuk mencapai KKM. Terus yang keempat, merasa gagal jika peserta didik itu tidak tuntas dan tidak paham akan penjelasan yang saya berikan. Terus yang kelima, saya kurang memahami karakter dari peserta didik itu sendiri. Audiokah, visualkah, atau kinestetikah? Walaupun di dalam kelas itu disiplin dan tertib, itu anak-anak hanya fokus kepada saya atau fokus hanya kepada guru sendiri. Bahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yang pertama, peserta didik akan saya berikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreatifnya masing-masing. Misalnya, mungkin mereka akan menyelesaikannya dalam bentuk gambar, mungkin dalam bentuk grafik, mungkin dalam bentuk diagram, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kita hanya memberikan stimulus ataupun rangsangan. Seperti contohnya kita memberikan pertanyaan yang menarik untuk mereka jawab, memancing mereka menceritakan tentang tema ataupun pembelajaran yang ada pada saat itu. Terus yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar peserta didik dan memberikan apresiasi ataupun reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar serta meniadakan punishment. Misalnya, mereka hafal ataupun mereka bisa mengerjakan tugas halaman sekian, kita berikan mungkin bintang ataupun bintang kelas atau bintang hafalan dan lain-lain. Terus yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan kapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang di sini akan melibatkan semua peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis lokal dan budaya di daerah kita masing-masing. Yang ketiga, itu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan penerapan profil belajar pada Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang akan saya utamakan yaitu budi pekerti ataupun karakter dari peserta didik itu sendiri. Yang kelima, tidak menuntut, tapi kita menuntun ataupun bahasa Jawanya itu ngomong anak. Jadi kita menuntun mereka, mengarahkan potensi mereka agar mereka melakukan dengan sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Terus yang terakhir, pembelajaran akan saya sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada umumnya.